Selamat tahun baru saudara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali bergabung dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan lonjakan kasus COVID di Tiongkok yang memicu otoritas kesehatan Amerika Serikat untuk kembali memberlakukan tes negatif COVID bagi pengunjung dari Tiongkok. Langkah serupa juga diambil semakin banyak negara lain. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika CDC mengumumkan kewajiban tes negatif COVID bagi penumpang pesawat yang berasal dari Tiongkok, Hong Kong, dan Makau mulai 5 Januari ini. CDC menyebutkan langkah ini diambil untuk memperlambat penyebaran COVID di Amerika selama lonjakan kasus COVID di Tiongkok, terutama karena tidak adanya data yang cukup dan transparan yang dilaporkan pihak Tiongkok. Prancis dan Inggris juga telah mengumumkan langkah serupa. Inggris mengatakan pengunjung dari Tiongkok harus menunjukkan tes negatif COVID yang diambil setidaknya 2 hari menjelang keberangkatan. Sementara Prancis akan memberlakukan tes PCR secara acak di bandara bagi penumpang dari Tiongkok. Beberapa negara lain seperti Spanyol, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga telah memberlakukan kewajiban tes COVID bagi pengunjung dari Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak Tiongkok membagikan data spesifik dan terkini mengenai kasus COVID di negara itu. Tapi menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Beijing telah berbagi data yang relevan dengan komunitas internasional. Saudara, industri persenjataan Israel berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan senjata akibat perang Rusia-Ukraina dan ancaman keamanan dari Iran ke Timur Tengah. Perusahaan senjata Israel juga bekerja sama dengan perusahaan Amerika untuk mengembangkan sistem laser anti-rudal mutakhir. Ekspor senjata Israel naik 30% dibandingkan tahun lalu mencapai 11,3 miliar dolar dan diperkirakan akan terus meningkat. Perang Rusia-Ukraina jadi salah satu alasan meningkatnya permintaan akan senjata. The Russian invasion to Ukraine was and still is a wake-up call for NATO. Has suddenly brought NATO to the realization that they need all sorts of weapons, not just from the United States, but also to increase their purchasing from Israel. Menurut analis, senjata buatan Israel dianggap sudah terbukti di kondisi perang sesungguhnya, tidak seperti senjata buatan produsen lain. Russia, before the Ukraine war, was the second biggest exporter in arms in the world. And their market is collapsing because their armaments are not functioning well. Everyone can see it in the Ukraine. Kekuatan militer Iran menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara-negara Eropa serta Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Penanda tangan Abraham Accord, perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 lalu. Iran, which has been a source of the instability, but only in the Middle East, is suddenly sending drones to Russia, and he's forming a military and security alliance with Russia. The war is helping Israeli posture in the world and in Europe, and as a byproduct of it, Israel is increasing its share of the armament market. Awal Desember 2022 lalu, perusahaan senjata Israel Rafael dan Lockheed Martin, kontraktor pertahanan terbesar AS, menyetujui kesepakatan untuk kerjasama pengembangan sistem laser anti-rudal terbaru Iron Beam. Demikian laporan VOA. Beralih ke pusat teater dan pertunjukan Broadway di kota New York yang sudah kembali marak setelah terhenti pada Maret 2020 akibat pandemi COVID. Sebuah museum yang menelusuri sejarah Broadway pun tadinya akan dibuka pada tahun 2020, namun akhirnya baru dibuka di penghujung 2022 kemarin. Pertunjukan Broadway menjadi semakin inklusif sejak pandemi terjadi. Itulah sebagian kesan para aktor dalam pertunjukan Between Riverside and Crazy di Teater Helen Hayes di Broadway, kota New York. This is a really, truly wonderful Broadway season, and it reflects all of Broadway, and it reflects all of America. It reflects New York City, and because New York City reflects America and the world. You know, I mean, everybody's here. Between Riverside and Crazy adalah salah satu drama komedi terbaru yang diharap kembali meramaikan Broadway. Bagi yang ingin melihat lebih jauh sejarah pusat pertunjukan New York ini ada The Museum of Broadway. Di sini pengunjung bisa mengikuti pertumbuhan organik seni pertunjukan menurut dua pendirinya, Julie Boardman dan Diane Nicoletti.
And what we really landed on after we talked to a couple curators and other people within the Broadway industry was 3 parts. We have the map room that tells the history of how the theater district came to be. And so it used to actually be in the financial district, and it migrated north to present-day Times Square. Broadway's been around, since the 1700s, and so we just are really wanting to bring that to life, to show people, to, a lot of the timeline as you're walking through this immersive timeline of Broadway, you're getting this sense of, basically the art that we have today wouldn't be possible had all of these other people not paved the way and broken ground and pioneered and really changed the landscape of Broadway. Kostum dari berbagai pertunjukan ditampilkan, dan juga ada berbagai instalasi imersif. Lalu juga kesempatan bersuah foto bagi para pengunjung. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan warga diaspora Indonesia di Woodland, Texas yang membuka Wiwas Tempe 3 tahun lalu untuk memproduksi tempe sebagai pilihan menu vegan dan vegetarian. Kini produk tempe mereka tidak hanya bisa dipesan secara daring, tapi juga tersedia di lebih dari 50 toko bahan makanan di Texas. Hey, my name is Lawrence Martinez, production manager for Wiwas Tempe. And follow me and I'll show you what's inside. Di fasilitas yang berlokasi di Woodlands, negara bagian Texas inilah tempe diproduksi, mulai dari proses awal hingga pengemasan. Salah satu pendiri Wiwas Tempe yang mulai berproduksi sejak 3 tahun lalu adalah pasangan suami istri Senia Tombokan dan Yuri Burhan. Tempe tuh kok nggak easily accessible gitu ya, maksudnya nggak kayak tahu bisa dilihat di mana-mana, tapi kok tempe enggak gitu loh. Jadi kenapa kok tempe ini tidak populer gitu ya di Amerika? Jadi itu yang mungkin motivate kita untuk berbisnis tempe. Ya, sama satu lagi kan tempe kan juga lebih spesifik Indonesia. Jadi kita mau sebagai orang Indonesia dari Indonesia, kita mau juga perkenalkan Indonesia ke masyarakat dunia. Menurut Senia, warga Amerika sudah mengenal tempe, tapi bukan yang rasanya seperti tempe di Indonesia. Local Foods, restoran di Houston, memakai tempe sebagai pengganti daging dalam berbagai menu vegan seperti taco dan sandwich. What we do is we try to get vegans and vegetarian options, but a lot of times you don't get that texture, that bite down on, it doesn't feel filling. I think it's a great product overall. Kini dalam sebulan, Wiwas Tempe dapat memproduksi 5 hingga 6.000 bungkus yang dapat dibeli di lebih dari 50 grocery store di seluruh Texas serta online ke seluruh Amerika. Selain tempe dari kacang kedelai, Wiwas Tempe akan meluncurkan tempe dari kacang lentil, serta telah melakukan ekspansi dengan Wiwas Food yang mengolah tempe menjadi kering tempe dan keripik petos. Dari Woodlands, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.